Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video ini saya buat hanya untuk sharing ya teman-teman. Jadi saya mengalami cedera lutut dengan sedang berolahraga, main basket. Jadi saya loncat itu salah tumpuan. Jadi saya loncat ya, ininya lurus dan saya belok ke sini, jadi mengalami cedera di bagian lutut sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau cedera lutut ini kebiasaan kita ya orang Indonesia, pasti kalau cedera lutut takutnya tulang patah kalau tahu gimana ya, pasti rujukannya ke tukang urut ya teman-teman. Jadi untuk di lutut ini jangan sampai kita ke tukang urut ya teman-teman. Pasti di tukang urut itu dipijit yang sakitnya. Ternyata kalau cedera lutut itu ini kan ada sambungan otot. Nah sambungan otot ini takutnya sobek gitu ya. Jangan sampai kita dipijit sembarangan gitu. Untungnya saja saya tidak begitu ya. Saya udah tahu bahwa lutut itu ada otot-otot penyambungnya, jadi saya tidak dipijat dan di yang lain dipijat langsung gitu ya. Saya melakukan untuk dikompres aja buat kompresin, dan saya langsung pikiran untuk di dokter gitu ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk ke dokter ya teman-teman, dan saya pikir juga kalau ke dokter pasti untuk biaya mandiri itu sangat banyak ya teman-teman. Yang pastinya saya pasti tahu bahwa ini bakal operasi gitu kan. Alhamdulillah saya punya BPJS bekas dahulu. BPJS-nya itu adalah BPJS dari APBD pemerintah ya teman-teman, kelas 3. Dan saya cari-cari di internet bisa tercover untuk lutut. Nah akhirnya saya mencoba dari fase 1 di puskesmas, dan saya untuk merujuknya ke dokternya dengan bilang bahwa ini tidak bisa obat, ini harus ke dokter ortopedi gitu ya. Dengan menjelaskan gitu, nah jadi dokter di puskesmas itu memberi rujukan. Jadi kalau untuk BPJS kita harus sabar ya teman-teman, karena ya menunggunya itu. Jadi saya bakal membuat vlog untuk video ini selanjutnya. Saya membuat video ini dari 15 Mei ya teman-teman. Saya sudah mengalami cedera dan saya sekarang ini sudah lumayan tidak pakai tongkat lagi ya teman-teman. Jadi sudah tidak pakai tongkat, sudah berjalannya biasa. Nah jadi nanti untuk vlog ini nanti udah ini vlog rekaman saya dari mulai bengkak banget sampai nanti ke mau ini MRI ya, scan itu dengan BPJS tanpa biaya apapun ya teman-teman. Silakan ikuti vlog saya ini. Oke, kita langsung aja ikuti vlog saya ini ya. Ya teman-teman, jadi kemarin saya sudah periksa, ini sudah sedikit sembuh. Jadi kemarin ini bengkak banget ya, kelihatan ya teman-teman. Ini nggak bengkak, ini masih bengkak. Jadi kemarin itu cedera dibilangnya MCL di sini. Di sini sakit saya nih. Sini sakit dan di sini juga sakit nih. Di sini katanya LCL ototnya. Nah sekarang ini di sini masih bengkak ya. Ini tidak bengkak yang kanan, ini yang kiri. Jadi makanya teman-teman jangan sampai dipijit kalau keseleo di dengkul ya, karena takutnya di dalamnya ini robek. Nah nanti minggu depan saya mau lihat ronsenan dan katanya mau di MRI ya, MRI
jadi di scan gitu ototnya. Oke, kita lihat nanti selesai diperiksanya dan sudah di MRI-nya ya. Ini sudah rada mendingan, jadi bisa berdiri. Nah, harusnya tapi masih pakai tongkat saya. Oke teman-teman, jadi sudah berobat, tunggu ronsenan. Jadi saya dikasih obat seperti ini ya teman-teman. Obatnya obat racikan gitu. Ini 30 butir 2 kali sehari 1 kapsul 12 jam ya teman-teman. Jadi setiap 12 jam satu. Ini sama yang ini ya. Nah, omeprazol namanya gitu. Ini sebelum makan. Ini omeprazol 1 kapsul sebelum makan. Sepertinya ini obat ini ya teman-teman, obat mah, tapi ya makan aja lah gitu. Ini saya mau habiskan, mudah-mudahan. Tapi ini saya buat video ini sudah dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang hari apa? Sabtu. Sekarang Sabtu berobat Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari ya. Sudah 2 hari saya minum obat, tapi sudah berefek ya teman-teman. Sudah berefek, rada mendingan ya, jadi nggak bengkak. Oke, saya minum dulu ya teman-teman. Kita habiskan sampai di Kamis depan. Nanti saya update lagi kalau sudah habis, dan saya update lagi lutut saya seperti apa. Mudah-mudahan semua ya teman-teman, dan mudah-mudahan tidak robek di daging MCL-nya dan CLC-nya tidak robek ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya ini hari ke-14 ya, mau cek lagi, dan saya sudah dapat hasil ronsennya. Ini ya teman-teman, coba dibuka. Jadi ini hasil ronsennya teman-teman. Nah, sebenarnya ini nggak ada retak-retak, nggak tahu juga kan, saya awam. Nah, kalau dilihat sih emang nggak ada apa-apa, tapi takutnya ini dengkulnya ini lepas gitu kan sampai sini nih, jauh banget ya. Nah, tapi kita lihat dulu dokter kayak gimana. Nah ini, kan di sini kan ada ACL ya. Dari sini MCL-nya, di sini CLC-nya ya teman-teman. Kita lihat aja ya dokternya gimana. Oke, ini hari ke-14. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang ini nggak bisa tekuk ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa nekuk segini, nggak bisa lagi. Kalau lurus nggak bisa lurus teman-teman, seperti itu. Ini ya teman-teman, jadi ada bacaannya, kesannya tidak tampak tanda fraktur, dislokasi maupun kelainan dari radiologis pada tulang genu kiri. Nah, berarti tulang saya normal ya teman-teman. Jadi emang otot dari di dengkul itu. Oke, kita periksa lagi ya teman-teman. Kita tanya kata dokternya apa lagi. Nanti saya bakal infokan kembali. Oke teman-teman, ini saya sudah hampir 3 minggu ya teman-teman dari cedera. Cedera saya itu dari tanggal 15 Mei. Sekarang saya ini bikin video tanggal 2 Juni ya 2021. Jadi sudah diperiksa ke dokter, tapi belum ada tindakan ya, baru cuma diperiksa
seperti itu. Jadi sekarang udah 2 dokter, satu dokter ortopedi dan satu dokter untuk fisioterapi. Jadi dokter khusus pokoknya, tapi bisa fisioterapi. Jadi ini saya udah 3 minggu belum ada tindakan apa-apa karena ini kan BPJS. Jadi dokter yang ortopedi itu tidak ini ya, belum merekomendasikan untuk scan MRI ya. Dan dokter kedua itu harus di MRI ini tuh. Jadi sudah diperiksa. Jadi seperti ini ya cederanya teman-teman. Ini bisa lurus. Jadi ini yang kiri nggak bisa lurus ya, kelihatan ya. Ini saya lurus ya. Ini udah tidak bisa lurus. Nah di pinggir ya gini. Ini lurus ya. Nah ini ada bengkak di sini. Nah sudah diperiksa sama dokter ortopedi, dia katanya MCL. Nah tulisannya MCL, ini kena MCL-nya, ACL-nya bagus katanya, ototnya itu ya teman-teman. Udah yang saya tahu di dokter ortopedi itu MCL. Dan saya 2 minggu lagi setelah hari ini mau direkomendasikan MRI ya teman-teman di BPJS seperti itu. Nah sudah gitu saya minta karena nggak ada tindakan-tindakan, saya ingin ada terapi-terapi gitu. Jadi baru fisioterapi ya teman-teman. Jadi di dokter fisioterapinya itu dia bilang meniskus. Jadi pas lagi diperiksa diputar gitu ya teman-teman, diputar ada bunyi krok gitu, kata dokternya ini mah meniskus katanya gitu ya. Makanya emang jalan satu-satunya kita harus MRI biar tahu otot mana yang sobek. Karena kalau meniskus emang seperti ini katanya, mengunci, jadi gak bisa ini ya teman-teman ya. Ini saya nggak bisa lurus seperti yang kanan gitu ya. Nah ini yang kanan lurus, yang kiri sudah seperti ini, gak bisa lurus dan gak bisa gini, cuma segini doang ininya, menekuknya. Nah yang ini bisa kan sampai begini kan gitu. Oh yang ini nggak bisa, jadi ngunci di sini tuh. Nah makanya katanya meniskus. Saya baca-baca juga emang meniskus itu emang buat mengunci. Jadi meniskus ini di sini ya ototnya, jadi bulat gitu kayak angka 8. Jadi ada yang bengkak dan sobek, jadi kita kekunci gitu. Nah itu ya yang kata dokter fisioterapinya itu ya kalau masih muda mah mending operasi, tapi kita lihat dulu hasil MRI-nya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya bakal lanjut vlog-vlognya, vlog cedera saya ini dengan BPJS ya teman-teman. BPJS ini saya benar dari awal itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi intinya harus sabar seperti itu ya teman-teman. Nanti saya bakal update lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau sharing. Jadi dari awal untuk apa ya, kita kan sebagai rakyat Indonesia punya BPJS itu terpakai, harus bisa terpakai ya kalau kitanya sakit ya. Nah untuk cedera lutut saya ini saya pure pakai BPJS. Nah BPJS ini apalagi ini ya, BPJS-nya BPJS KIS lagi ya, yang dibantu APBD pemerintah seperti itu. Jadi kalau yang bayar juga semua BPJS sama ya teman-teman. Jadi gimana cara ini ya prosedurnya. Jadi kalau BPJS itu kan harus pertama di Paskes awal ya. Paskes awal itu kalau saya di puskesmas ya dekat rumah saya. Nah Paskes awal yang ini ya. Jadi di puskesmas kita harus ke dokter umum dulu ya teman-teman. Dokter umum ya, siapkan KTP-nya dan ini ya kartu BPJS-nya seperti itu ya teman-teman. Udah gitu kita ke dokter umum.
Nah, ke dokter umum kayak sekarang kan saya sakit lutut gitu ya. Emang awalnya pasti dikasih obat dulu gitu kan. Ya udah apa namanya? Diobat dulu ya biar ini ya lihat dulu perkembangannya. Jadi kita sebagai pasien itu harus pintar juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak obat sedangkan lutut ini ya lutut bengkak gitu kan. Kita harus ke dokternya juga memberitahu gitu kan. Ya masa dok sakit lutut dikasih obat, harusnya kan lutut ada penanganan seperti itu. Berarti kalau lutut itu pasti ada penanganannya di dokter otot ya kan, ortopedi gitu kan, sama dokter fisioterapi. Jadi saya mau minta rujukan dok, ini nggak mungkin pakai obat sembuh gitu ya teman-teman. Kita juga harus pintar sebagai pasien untuk mengenali ini ya penyakit kita ya gitu. Jadi makanya saya ngomong dengan apa? Dengan emang mencari tahu dulu gitu kan. Dokter kemana gitu kan? Ini penyakit lutut ini dokternya kemana gitu kan? Jadi saya minta dok ini minta rujukan ke langsung ortopedi gitu kan, ke rumah sakit nanti yang dia tunjuk rujukannya seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama langsung dapat surat rujukan sepertinya teman-teman, surat rujukan ke dokter ortopedi ya, ortopedi ke rumah sakit RSUD Kota Bogor. Nah, ke RSUD Kota Bogor. Nah, Sandi Nur Rahmat. Nah, nomor ini BPJS-nya. Nah, ini dia Gusnanya yang ini ya, dia tahu lah ya langsung ke ortopedi itu. Nah, inilah pokoknya surat rujukannya seperti ini. Nah, ini di tanggal 18 Mei saya berkunjungnya, periksanya. Ini berlaku itu 3 bulan ya, sampai Agustus. Nah, surat ini nanti dibawa ke RSUD, ke Poli Ortopedi gitu ya teman-teman. Nah, saya sudah langsung lihat cek jadwal si dokternya. Dapat dokter namanya dokter di sini. Di sini ya teman-teman. Nah, dapat nama dokternya Dokter Anggoro Jati SOT ya. Jadi ini surat rujukan ke dokter tersebut. Nah, sudah gitu ya kita daftar di RSUD tersebut ya. Daftar sesuai dengan prosedur RSUD ya teman-teman. Jadi kalau untuk BPJS ya mohon sabar ya teman-teman. Memang banyak yang sakit dan kita BPJS gitu kan. Ya diharapkan sabar aja ya teman-teman untuk berobat ya. Karena banyak yang komplain segala macam yang tidak tahu prosedurnya. Jadi sabar aja. Nah, udah gitu. Udah ini saya masuk ke dokter Anggoro Jati. Nah, sudah dua kali saya ke dokter. Ditunggu sampai katanya emang lututnya masih bengkak ya kemarin tuh. Jadi kalau bengkak itu tidak bisa MRI. Jadi belum ada keputusan untuk scan MRI seperti itu. Oke, sudah gitu katanya dia harus nunggu 2 minggu nih. Saya dari tanggal berapa tuh ya, pokoknya dari 2 minggu saya baru direkomendasikan MRI. Saya nunggu 2 minggu dengan diem aja. Gimana rasanya ya, karena nggak ada penanganan gitu kan. Saya minta dok, saya nggak, kalau nunggu 2 minggu masalahnya sakit ya, menahan sakit doang gitu kan. Coba saya rekomendasikan ke yang ortopedi gitu kan. Nah dia fisioterapi, ke fisioterapi. Nah akhirnya dia dikasih rujukannya ke fisioterapi, ke dokter ini ya teman-teman, Devier Minelli Nur SP KFR gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dia tulisannya nih ya, diagonisnya
Knies syndrome, sprain gitu kan. Apa ya tulisannya, tulisan dokter ya teman-teman. Terus ini Raptor MCL. Pokoknya kayaknya ya pengetahuan saya ini cedera lutut sindrom gitu kan. Rupert MCL. Nah, pas di itu ya, pas di ini kan diperiksa sama dokter Devier Mileni itu, nah menemukan seperti ini. Ya, jadi menemukan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tanggal pelayanan tanggal 31 bulan Mei ya teman-teman 2020. Nah, saya periksa pada tanggal 31 Mei. Cedera lutut kiri 2 apa inilah tulisannya tuh kan. Pemeriksaan fisik. Nah, pas lagi periksa fisik itu saya ditekuk udah gitu diputar 120 derajat. Nah, ya gitu pokoknya diputar-putar. Emang langsung bunyi gitu ya teman-teman. Jadi dokternya meriksa gitu ya. Nah, katanya emang ada lutut apa nih sprain gitu kan, ada itu. Nah, ya, dia bilang yang tadi yang video tadi saya tuh meniskus ya, meniskus dan MCL seperti itu. Terus diagnosis fungsi, nah ini region apalah ini ininya dokter ya. Terus apa nih tata laksana gitu kan, evaluasi, pokoknya ya dia rekomendasiin buat terapi ya teman-teman. Jadi di sini hasil yang didapat ya segini ya. Jadi ini kayaknya nggak bisa lurusnya 30 derajat kayaknya. Terus nekuknya itu 120 derajat ya, yang tadi sebelumnya video ini seperti itu ya teman-teman. Jadi hasil yang didapat itu kesimpulannya apa? Fleksibilitas, jadi nggak fleksibel gitu kan, dengkulnya seperti itu, tidak fleksibel. Nah, ini jadi ada buat rujukan ya teman-teman, rujukan buat terapi saya. Nah, terapinya itu permintaan terapi gitu kan, apa ini ya pokoknya gini, use serious plus. Nanti kalau bisa ini hamstring ya, nanti di ini terapiin kayaknya tuh QSA. nanti ini diterapi nih saya mulai Jumat minggu ini gitu kan. Jumat itu tanggal 4-an ya, 4 Juli 2021 ini saya bikin videonya teman-teman. Seperti itu ininya ya. Ininya konsultasinya di tanggal 31. Nah, dengan dokter ini ya, dokter Mileni ini. Udah gitu ini jam terapinya ya teman-teman, Jumat. Nah, terus Senin, Rabu, Jumat lagi, Senin, Rabu gitu. Jadi ini sudah paket dari BPJS ya teman-teman buat terapi. Dari sekian terapi ini kalau misalnya nanti di MRI tetap ikutan. Nah, tapi diusahakan kasih konfirmasi ya buat ini saya mau MRI seperti itu ya teman-teman. Nah, satu lagi, jadi MRI itu di Kota Bogor nggak ada alatnya di RSUD ini ya. Di RSUD Kota Bogor ini tidak ada alat MRI-nya. Jadi harus ke luar rumah sakit. Bagi yang warga Kota Bogor, yang ada itu di Siloam Kota Bogor sama EMC di Sentul seperti itu. Nah, jadi kalau di luar rumah sakit kita harus dana sendiri ya teman-teman. Dana sendiri, dananya dana sendiri, tapi harus rujukan dari dokter ya. Dari dokter dirujuk, sudah dirujuk, baru kita bisa bayar sendiri dulu untuk MRI-nya. Sudah bayar sendiri, yang penting ada rujukannya itu. Untuk BPJS, untuk rujukan ke BPJS-nya baru kita bayar sendiri MRI.
baru nanti diganti begitu teman-teman. Seperti itu informasinya. Nanti di next video saya langsung ini ya teman-teman, memberitahu teman-teman semuanya vlog ini ya teman-teman, agar teman-teman yang cedera lutut atau penyakit lain bisa paham dengan video ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk vlog yang ini. Nanti ikuti terus ya vlognya. Saya bakal buat video ya yang 10 menit ke atas ya teman-teman. Jadi jangan yang 1 jam banyak gitu ya. Jadi saya mau ngevlognya per video lagi gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video untuk sekarang ini. Kita langsung lanjut ke vlog yang lain, vlog yang sesuai dengan cedera saya ini ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.